Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ajeng Sriwidara Wulan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan topik materi tentang medan listrik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisika Teknik yang diampu oleh Bapak Dr. Eng Sarwo Pranoto STMI. Baik teman-teman semua, mari kita lanjut ke inti materinya. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian medan listrik. Medan listrik ialah sebuah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron dan ion atau proton dalam ruangan yang berada di sekitarnya. Ditinjau dari pengertian medan listrik, maka dapat dicontohkan oleh benda yang memiliki muatan listrik. Apabila benda B memiliki muatan listrik, maka benda A akan mengalami gaya listrik juga. Ruang di sekitar benda A maupun benda B disebut dengan medan listrik, teman-teman. Jadi, yang dimaksud dengan medan listrik ialah sebuah ruangan yang berada di sekitar benda dengan muatan listrik yang mengalami gaya listrik. Apabila benda A yang memiliki muatan listrik diletakkan di suatu ruang yang di dalamnya telah terdapat benda B. Nah, apabila juga suatu benda yang memiliki muatan listrik diletakkan di suatu ruangan, maka di dalam ruangan tersebut akan terdapat sebuah medan listrik. Nah, teman-teman, tahu nggak sih untuk menggambarkan sebuah medan listrik akan digunakan garis-garis gaya listrik. Garis-garis gaya listrik sendiri yakni garis lengkung yang diandaikan sebagai lintasan yang dilalui oleh muatan positif yang bergerak di dalam sebuah medan listrik. Gambar berikut menggambarkan garis-garis gaya listrik yang berada di sekitar benda yang mengandung muatan listrik, teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nah, medan listrik sendiri digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang arahnya berawal dari kutub positif ke kutub negatif, teman-teman. Nah, lalu seberapa kuatkah sebuah medan listrik mempengaruhi sebuah benda? Nah, semua bergantung pada besarnya muatan sumber serta jarak dari benda tersebut atau muatan uji, teman-teman. Buat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk tiap-tiap satuan muatan. Secara matematis, rumus medan listrik adalah kuat medan listrik sama dengan gaya Coulomb atau F dibagi muatan uji atau Q. Oke, lanjut teman-teman. Arah kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji tergantung berdasarkan pada jenis muatan uji dan muatan sumber. Nah teman-teman, bila teman-teman menemukan muatan yang bernilai positif dan negatif, maka yang akan terjadi adalah gaya tarik-menarik. Tapi sebaliknya, jika jenis muatannya sama, maka
maka yang akan terjadi adalah gaya tolak menolak teman-teman. Ingat baik-baik ya. Apabila diketahui dengan menggunakan rumus gaya kolom antara muatan sumber dengan muatan uji, ialah F atau gaya kolom sama dengan K atau konstanta, Q besar atau muatan sumber dikali Q kecil atau muatan uji dibagi R kuadrat atau jarak antar muatan. Di sini adalah jarak antar muatan sumber dan muatan uji. Jadi teman-teman bisa disimpulkan rumus dari medan listrik adalah E atau kuat medan listrik sama dengan K atau konstanta, Q atau muatan sumber dibagi R kuadrat atau jarak antar muatan. Semoga teman-teman paham ya. Nah, setelah tadi sudah mengenal pengertian, sudah juga mengetahui rumusnya, sekarang kita menuju ke sifat-sifat dari medan listrik. Sifat-sifat medan listrik itu ada 4, yakni yang pertama ada arah garis medan listrik muatan positif keluar. Yang kedua, arah garis medan listrik muatan negatif masuk. Yang ketiga, garis-garis medan listrik tidak saling berpotongan. Dan yang terakhir, kerapatan garis menunjukkan kuat medan listrik. Oke, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sifat medan listrik yang pertama adalah arah garis medan listrik muatan positif keluar. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, muatan positif saling tolak-menolak sehingga medan listrik di sekitar muatan positif terisolasi berorientasi radial keluar. Adapun medan listrik mengarah dari muatan positif ke muatan negatif, sehingga arah garis medan listrik dari muatan positif mengarah keluar atau menjauhi muatan positif tersebut. Pahami baik-baik ya teman-teman. Mari kita lanjut ke sifat yang kedua. Dilansir dari Physics Text, muatan negatif menarik muatan positif dan menciptakan medan listrik yang mengarah ke dalam, sehingga arah garis medan listrik dari muatan negatif digambarkan ke dalam atau mendekati muatan negatif tersebut. Sifat medan listrik selanjutnya adalah garis-garis medannya tidak pernah saling berpotongan. Hal tersebut karena garis gaya listrik lain dapat ditarik ke garis medan listrik yang berdekatan. Oke, next teman-teman, kita ke sifat yang terakhir. Sifat medan listrik yang terakhir adalah kerapatan garis-garis medan listrik menunjukkan besarnya atau kuatnya medan listrik. Makin rapat garis-garis medan listrik, maka makin besar atau kuat juga medan listriknya teman-teman. Dilansir dari The Physics Classroom, garis-garis medan listrik lebih rapat di daerah-daerah ruang yang paling dekat dengan muatan, lalu tersebar jauh ke ruang yang jauh dari muatan, yang artinya makin mendekati sumber muatan, maka makin besar juga medan listriknya. Sebaliknya, makin jauh dari sumber muatan, maka makin lemah juga medan listriknya. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi tentang medan listrik diskrit sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya teman-teman. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya kurang berkenan, dan bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di next video selanjutnya, kalau memang
izinkan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.